Halo guys, kembali lagi barengan Garasi77 Channel guys. Apa kabar guys? Semoga semua sehat-sehat guys ya, tidak kurang suatu apapun guys. Oke guys, kali ini kita akan bahas mini GT guys ya. Kayaknya udah lama kita nggak bahas mini GT ya. Sebelumnya kemarin kita udah bahas Tomica Honda Civic Type R yang warna putih. Sekarang kita akan bahas mini GT yang warna purple green dan mobilnya adalah BMW M4 guys. Mantap nih BMW ya. Dan kenapa ini yang gue akan review? Karena gue penasaran sama warna purple green. Jadi kayak bunglon ya guys ya. Nggak tahu entah kenapa gue suka aja sama warna-warna mobil yang bunglon. Yang bisa berubah warna gitu ya. Oke guys, sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya, tolong guys diklik dulu subscribe-nya, klik lagi loncengnya guys ya. Dan kalau suka nanti sama video ini bisa di like dan di share juga ke teman-teman semua guys ya. Oke, let's check it out. Yes guys, ini dia mini GT BMW M4 ya, LB Works ya, keluarannya LB Works, Liberty Works ya. Dia gue dapetnya di lelangan guys, lelangan Facebook, seharga 150-an ribu lah kalau nggak salah ya. Kalau gue lihat di Tokopedia itu harganya di atas 200 ribuan kalau nggak salah guys ya. Nggak tahu sekarang kalau yang murahnya berapa. Cuman gue beruntung aja karena ini salah satu inceran gue guys. Karena penasaran sama warna purple green metallic yang katanya bisa berubah warna gitu ya. Dan ini mini GT. Seperti yang teman-teman tahu, mini GT itu kalau ngeluarin diecast-nya tuh super detail banget ya guys ya. Super detail banget asli. Makanya harganya tuh nggak ada yang, jarang banget harganya yang di bawah 100 ribu ya. Jadi harga yang paling murah tuh mungkin 120, 130 dan itu tergantung tipe mobilnya dan tipe warnanya dan desainnya dan segala macam gitu guys ya. Nah ini gue dapat udah kayak gini guys. Jadi udah rusak si plastiknya. Jadi ya nggak apa-apa karena emang gue mau review juga gitu ya. Jadi ya udah, it's not a problem ya segelnya. Cuman yang jelas masih segel, belum dibuka dan belum loose ya, jadi ini masih seperti baru gitu. Oke guys, langsung aja kita review dari dari boxnya dulu ya. Ini ada tulisan mini GT warnanya, dan ini mini GT-nya timbul ya guys ya tuh, emboss ya dia. Jadi bukan cuma sekedar sablon biasa atau cetakan biasa, tapi dia ada kerasa nih, ini timbul gitu ya. Warnanya purple, yang ini harusnya green tapi kayaknya abu-abu gitu ya, nggak tahu kenapa, mungkin greennya agak ke abu-abu. Ini M4 nya BMW, gue suka banget sama BMW ya, M4 dan ada M3, M4, pokoknya keren dah pokoknya nih, ini asli deh. Dan ini LB Works BMW M4 purple green metallic ya, di bagian bawahnya seperti ini, Age 14 plus. Jadi teman-teman yang masih di bawah 14 tahun disarankan memang ini untuk bukan mainan sebenarnya guys ya, karena dibilang bahwa ini collector's model, not suitable for children under 14 years. Jadi mungkin memang bukan untuk didorong-dorong atau dimainin gitu ya, tapi memang seperti layaknya kayak kolektor, jadi emang untuk dipajang gitu ya. Ini ada warning choking hazard bla bla bla, ini ada true scale miniatures limited Hong Kong China, made in China guys ya. Dan ini di belakangnya lagi ada hologramnya nih guys ya, license by BMW AG, ini nomor license-nya ya. Ini hologram tuh ada lampu BMW nih ya, bentuk lampu BMW-nya keren ya, mantap. Terus di sini ada tulisan TSM model ya, dan ini nomor kodenya. Terus dibilang di sini licensing-nya BMW logo and BMW wordmark are trademark of BMW AG and used under license. Ini dia guys, ada keterangannya LB Works BMW M4 purple green metallic right hand drive ya. Jadi dia setir kanan ya guys ya. Dia setir, kalau RHD setir kanan, kalau LHD left hand drive itu setir kiri. Jadi mini GT emang kebanyakan ngeluarin versi setirnya tuh kiri dan kanan gitu, beda-beda ya. Seperti itu guys, ini sama tadi udah kita bahas. Nah ini di sini ada tulisan mini GT-nya ya, bagian lidahnya ya, scale 1/64 ya. Ini udah kena kepetok-petok kali ya, Liberty Walk di sini guys. Ini adalah si desain ininya ya, pendesain mobilnya lah. Oh ya, bagian atasnya belum guys, ini adalah nomor 228 ya. Jadi mini GT itu sama kayak Tomica, ada nomor-nomornya gitu guys ya. Ini kan ada nomor 37 kalau Tomica, dia nomornya itu 228, kayaknya 3 digit semua deh setahu gue ya. Mungkin ada yang 2 digit kali. www.minigt.com, di Facebooknya, Twitternya, dan Instagramnya bisa di follow ya guys ya, silahkan. Oke, langsung aja guys kita bongkar ya. Kita akan lihat gimana nih diecast-nya. Harusnya sih keren ya. Wis, ini dia. Packagingnya seperti ini guys dalamnya guys ya. Jadi dia bukan pakai plastik kayak Tomica, tapi dia kayak hard plastik gitu ya. Tuh. Wih, mantap sekali guys. Oke, gue taruh dulu ya, gue balikin dulu nih biar rapi lah gitu kelihatannya ya. Oke,
kita taruh sini dulu guys. Ya, sip. Ini dia guys. Ya, jadi packagingnya seperti ini. Keren banget. Udah kelihatan ya warnanya ya. Keren. Mantap. Dan ini berat guys ya. Asli beratnya. Enggak karena besi dan besi ya, bukan dia nggak ada plastiknya kayaknya, deh setahu gue ya. Bagian base-nya juga besi ya guys. Nah, ini kita buka gini, ini kita taruh, kita ambil. Oke, ini dia apinya di sini. Ya, ini dia guys. Di case-nya tuh. Keren ya, purple green. Itu kelihatan tuh, ini warnanya green ya. Ini purple, kalau diginiin tuh berubah sendiri deh warnanya. Keren, ada tulisan Liberty Walk-nya. Ini karbonnya nih, apa namanya, atap karbon. Ih, keren banget asli. Ini berat guys, asli berat. Dan ini besi juga bawahnya ya. Mantap. Oke, langsung aja guys, kita bahas seperti biasa dari bawah dulu ya. Mini GT made in China. Terus di bawahnya ini cuman itu aja tulisannya guys. Tidak ada copyright tahun berapa ya, dibikinnya tahun berapa, nggak ada. Jadi cuman that's it. Simple aja ya. Mini GT dan itu aja. Dan bawahnya gue suka ya. Detail ininya keren banget nih. Ini knalpotnya diwarnain ya, terus nih bagian gardan dan segala macamnya tuh ya. Jadi bener-bener kelihatan detail. Dan enaknya Mini GT guys, itu dia base-nya pakai mur ya, pakai screw gitu ya. Jadi bisa dibuka pakai obeng biasa, tidak seperti kayak Hot Wheel yang harus lo bongkar dulu pakai bor gitu ininya ya. Kalau ini bisa langsung dibuka pakai screw dan kita bisa ganti-ganti bannya kalau kita mau ya. Keren. Ini besi guys, base-nya besi ya. Bannya ban karet. Tuh, ban karetnya seperti ini guys. Ya, ulirnya ulir banget. Bener-bener kayak ban aslinya ya. Nggak tahu kenapa Mini GT emang keren. Harganya pun juga sangat keren. Karena udah pasti di atas 100.000 ya. Ini semuanya besi guys ya. Body besi, base-nya besi seperti itu. Oke, kita ke sebelah kanan dulu ya. Seperti ini guys, tuh warna purple greennya keren banget ya tuh. Kalau ituin kena matahari tuh, nih warnanya agak green ya tuh. Terus kalau gini warnanya purple sini ya tuh. Terus ininya juga nih green, terus berubah lagi purple gitu ya. Bunglon banget ya, asli bunglon tuh. Dan velgnya keren banget guys, warnanya dia hitam ya. Dan dia velg ininya ya, bintangnya bintang kayak mungkin bintang BMW-nya ya. Kalau bintang BMW-nya kan kayak gini ya, velgnya ya. Jadi bener-bener kelihatan real banget asli ya. Dan ini guys detailnya, detail liningnya ya, side skirtnya, terusnya ada tulisan Liberty Walk. Nanti kita makroin guys ya. Ini tuh ada tulisan macam-macam Toyo Tires di sini kalau nggak salah, dan bawahnya gue nggak terlalu jelas. Ini di bagian kacanya ada tulisan Liberty Walk-nya juga guys. Nanti kita makroin. Dan ini biasanya guys ya, si spionnya ini yang gue tahu tuh beberapa yang kalau nggak salah Honda Civic ya pernah nih. Nanti ada yang mau nonton Honda Civic yang pernah gue review Mini GT, bisa klik aja di pojok kanan atas guys ya. Itu dia spionnya itu plastik ya, karet gitu. Dan ini spionnya enggak guys ya, spionnya bukan karet, ini spionnya besi ya. Si spionnya ini besi tuh. Mantap ya, kelihatan tuh warnanya pun juga bunglon juga tuh spionnya. Dan ini handle pintunya jelas banget ya, garis pintunya jelas. Ini juga nih bagian aerodinamisnya seperti layaknya kayak aslinya. Ini juga nih side skirtnya di sini ya, atau side spoiler gue nggak tahu nih. Pokoknya intinya ada bolongan kayak di sini ya ke bagian si bannya seperti itu. Dan di sini juga ada titik-titik di sini ya. Pokoknya keren banget. Dan ini ada lampu bagian belakangnya, nanti kita lihat. Ini ada tangki bensinnya guys ya, tangki bensin seperti ini, keren. Dan kalau Mini GT katanya rodanya tuh seret ya, karena waktu Civic itu gue rodanya seret, jadi nggak bisa di jalan. Tapi kalau ini sih alhamdulillah gue dapetnya bagus nih guys ya. Tuh bisa lancar ya tuh. Keren banget asli. Tuh warna bunglonnya dong guys, tuh mantap ya. Terus ini ada setirnya tuh guys ya, kelihatan ya setirnya, setir kanan right hand drive tuh, lihat tuh. Ya sayangnya nggak ada yang bisa dibuka partnya ya. Memang Mini GT nggak ada yang bisa dibuka seperti kalau Tomica kan ada ya, ini enggak. Kita ke sebelah kiri dulu. Nah di sini ada tulisan juga, nggak tahu ada tulisan nih. Sampai ininya pun lihat nih guys ya, warna silvernya ini kayaknya bagian entah aksesorisnya entah apa tuh jelas banget ya guys ya. Ini ada tulisan juga di sini. Nanti kita makroin, ada tulisan Liberty Walk juga atau apa nih ya, keren. Nanti kita makroin lebih dalam. Di sini juga ada bagian Liberty Walk-nya juga nih ya, tulisannya, tamponya. Ini garis pintunya jelas, pokoknya keren banget deh asli. Nih greennya juga nih, green sama purple-nya juga masih bermain ya. Mantap ya. Ini juga lancar guys tuh ya. Kalau untuk suspensi nggak ada guys ya, tidak ada suspensi ya. Jadi memang dia kayak Hot Wheel, tidak ada suspensinya, nggak seperti Majorette atau Tomica.
Oke, kita ke bagian depan. Nah, ini dia guys, yang mantap lagi. Di sini pun juga ada kelihatan purple green-nya ya. Setelah itu lihat bunglonnya tuh ada tulisan LB Performance juga di sini. Gila, keren banget ya. Terus ini juga ini semua besi semua ya guys ya. Grillnya tuh, kotak jaring-jaringnya, lampunya. Kalau BMW kan yang matanya kelihatan ya. Mata BMW itu emang seperti ini ya istilahnya depannya ya. Itu kelihatan banget. Ini bagian kayak ada lampu kabut atau grill bawahnya ya, kiri kanannya tuh kelihatan. Terus lampunya itu lampu Mica guys ya, bukan lampu diecast atau apa. Ini kaca atau bukan kaca, plastik maksud gue ya. Dibikin seperti layaknya lampu benerannya guys, ada mata-matanya, ada bagiannya, dan ini logonya. Nanti kita makroin guys ya. Logonya juga rapi banget kelihatan. Ini kap mobilnya guys tuh, kelihatannya tuh. Ini warna hijau ya, ini warna ungu, ini warna hijau lagi, ya, keren ya. Terus ini bagian apa namanya kap mesinnya ada aksennya seperti layaknya yang aslinya kali ya, tuh mantep banget guys tuh. Ya, keren banget. Nah, ini dia guys, di bagian sini ada wipernya juga guys ya. Di bagian kacanya ada wipernya juga tuh kelihatannya, dua nih, satu yang melintang ini, dua yang agak mendatar. Dan di bagian kacanya pun juga ada tamponya guys, LB Performance, mantap, LB Works Car gitu, racing kali ya. Ini bendera Jepang nih kalau nggak salah, ini benderanya si LB Works Performance-nya, keren. Nah bagian atasnya ini guys, ini atapnya adalah istilahnya atap karbon ya, jadi apa namanya, bukan sekedar cat biasa, tapi dia kayak ditambahin lagi dekal atau gimana gitu yang bentuknya kayak bintil-bintil kayak gini ya, keren ya. Ini kita biasa bilang nih karbon istilahnya ya. Karena kalau aslinya tuh atap karbon, jadi dia nahan panas ya, tidak dingin. Tidak, kalau misalkan terik banget dia bisa adem, tetap adem kayak gitu ya. Dan ini sirip hiunya guys, antenanya kelihatan banget ya, dan jelas banget, asli banget, keren banget asli. Kayak layaknya asli mobilnya guys ya. Tuh, keren banget ya sirip hiunya. Dan di bagian atasnya juga ada aksen ininya guys ya, aksen roofnya seperti ini. Ih asli keren banget emang ya. Untung gue dapet nih guys, menang lelangan, kalau enggak gue nangis darah kayaknya. Ini apa namanya, bagian dashboard belakang dan bagian kacanya transparan, cukup transparan guys ya. Gue wonder nih interiornya kayaknya sih plastik ya, bukan besi harusnya ya. Ini dalam ini plastik nih, harusnya kalau dibuka mungkin kita bisa lihat. Nah ini dia guys, bagian spoilernya pun juga diwarnain bunglon ya guys ya, tuh kan, hijau ungu, hijau gitu kan, tuh ungu, mantep ya, keren ya. Nah ke bagian belakangnya lagi guys, nah ini nggak kalah menariknya guys, nggak kalah menariknya, ada lambang logo BMW, ada tulisan BMW nya di sini ya, tulisan M4 ya, M4, terus di sini LB Performance ya, di sini juga ada tanda lagi yang sama dengan yang di kiri kanan tadi, LB Performance juga, di sini juga nih Liberty Walk, tuh keren banget, nanti kita makroin ya. Ini knalpotnya juga, ini besi ya guys ya, knalpotnya ini besi juga karena base nya kan besi ya, tuh warnanya silver, ini keren banget. Dan lampunya tuh, lampu belakangnya pun juga lampu Mica guys tuh ya. Si merah ini lampu Mica, bukan plastik, bukan maksudnya plastik, bukan cat-catan atau die-castan gitu ya, atau cuma sekedar di paint, tapi ini bener-bener lampu Mica yang diwarnain merah atau Mica yang warna merah lah gitu, plastik warna merah. Jadi kelihatan banget, keren banget asli guys ya. Terus ini di bagian belakangnya nih kayak ada spoiler belakangnya juga ya, bagian bawahnya gitu ya. Dan itu kelihatan banget ya, rapi banget asli. Tuh keren ya. Tuh lihat. Jadi kalau dipajang ini kelihatan sinar matahari sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan tuh berubah warnanya guys, bunglon banget ya. Oke guys, langsung kita makroin ya. Kita akan lihat si tampo-tampo ini lebih detail lagi. Oke guys, sudah kita makroin nih, itu dia tulisannya guys ya, dari sebelah kiri dulu ya mungkin ya. Ini Liberty Walk di sini ya, tulisannya Liberty Walk ya. Tuh, jelas yang warna hitam ya. Dan di bagian kacanya itu ada LB Performance tuh, sama lambang benderanya ya, mungkin bendera si LB Performance-nya ya, keren ya. Ini spionnya tadi yang gue bilang guys, spionnya itu adalah spion besi ya, bukan spion plastik ya, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Sorry guys, gue salah, sorry maaf. Ini kayaknya plastik juga karet guys, tuh lihat ya, tuh karet juga ternyata guys, dan bisa dipengkokin ya ternyata ya. Tuh bukan besi, sorry salah gue salah. Ya dia ternyata plastik juga, karet juga, sama kayak dengan yang Civic ya. Jadi memang si spionnya memang selalu dalam bentuk bagian plastik karet yang agak lunak ya, mungkin kalau jatuh atau ini dia jadi nggak patah ya.
Nah ini tulisan DOHC apa nih guys ya, mungkin kelihatan nggak ya? Nah tuh ada tulisan apa nih? Nah tuh dock atau apa ya guys? Itu harus tires ya, Toyo Tires. DDC apa DOC? Mungkin bisa di komen guys. Gue nggak terlalu jelas nih. Ini ada LB Performance di sini ya, bawahnya lagi paling bawah ya. Jadi tidak terlalu jelas yang atasnya DDC apa DOC gitu atau DAC ya. Ini peleknya guys, peleknya dia agak celong ke dalam ya, si apa namanya segitiganya ini, si bintangnya ini ya. Dan ini ban karet ya, ini ban karet asli ya tuh, ulirnya seperti ini. Bagian bawahnya tuh lihat, kelihatan guys ya, mantap ya. Ini bagian dalamnya tuh si pelek bintangnya, dan cukup apa namanya lancar ya, tidak apa namanya tidak terhambat atau ada yang jelek atau karatnya ya. Nih tulisannya guys, DDC atau DAC gitu ya, Toyo Tires, LB Performance, Liberty Walk ya. Di sini ada tulisan Liberty Walk, beda dengan yang sebelumnya itu sama yang bahasa Jepangnya nih bawahnya guys ya. Sorry. Nah nih guys tuh. Dia guys ya, kelihatan ya. Mantap. Di sini tidak ada tulisan LB Performance-nya ya guys ya. Kalau di sini kan tadi ada nih ya, LB Liberty Walk-nya, sorry maksud gue. Di sebelah sini tidak ada, tapi di sini guys ini ada tanda logo apa nih tuh? Logo LB-nya di sini guys ya. Jadi antara tampuk kiri dan tampuk kanan beda ya. Ini ada tanda yang tadi nih aksesoris sebelah kirinya, entah lampu sen mungkin guys ya. Di sini ada logo LB, yang di sebelah kanan tidak ada ya. Oh ada juga, sorry. Logo LB-nya dua-duanya ada ya. Ini dia, kiri dan kanan ada. Spionnya ternyata karet guys ya, maaf sekali lagi spionnya karet, karena ini kelihatan keras ya, nggak terlalu lenyok-lenyok gitu ya, beda sama yang Civic waktu itu guys. Oke, kita ke bagian depan guys. Nah ini dia nih, ini logonya, logo BM-nya ya. Tuh. Lumayan oke lah ya. Terus tulisan LB Performance di sini ya. Tuh mantap ya tuh. LB Performance. Terus ini ada lampu mikanya guys, tuh lihat di dalamnya tuh ada aksennya juga ya. Ini grill depannya juga nih ya, dan ini pun juga dicetak guys ya. Tuh kalau gue pegang sih geradakan ini guys. Tuh bukan sekedar dekal ya, cetakan diecast-nya juga. Di grillnya juga dicetak juga nih, sama besinya ya, sama si base-nya sama. Tuh. Dan di sini juga ada tulisan, oh ini nggak ada tulisan ya, LB Performance cuma di sini doang tulisannya guys, di sebelah kiri saja ya. Sebelah kanannya tidak ada. Overall keren banget di lampu yang sebelah kanannya tuh. Ya, di logonya sekali lagi. Kita ke bagian atas guys. Di bagian kacanya ditulis seperti ini guys, LB Performance LB Works R ya, Type R istilahnya. Keren. Terus ini ada right hand drive-nya ya. Terus ini ada wipernya juga tuh guys, tuh kelihatan ya wipernya. Tuh. Nah, di bagian ininya atap karbonnya guys seperti ini guys ya. Kalau dideketin seperti ini tuh. Dia tuh agak doff ya istilahnya, kalau dipegang tuh doff, tidak tidak mengkilap. Kayak ada rasa lembut kayak plastik yang karet gitu guys ya. Dan ini sisi reviewnya. Ya, mantap. Ke bagian belakang guys, ini dia. Nah, ini dia lambang BMW-nya, terus tulisan M4-nya sama logo warna BM-nya ya. Ada tulisan LB Performance di sini, ada tulisan LB Performance di sini, Liberty Walk ya. Jadi satu paket gitu ya guys ya. Si tulisan-tulisan yang ada di bodinya ini ya, kiri kanannya dia nyambung jadi kayak satu ini, LB Performance sama Liberty Walk gitu. Nah, ini kacanya guys, tadi gue bilang ya, kaca si merahnya ini kelihatan banget. Mika ya. Tuh, bagus banget guys. Keren lah pokoknya. Ini si knalpotnya ya. Mantap nih. Pokoknya keren dah. Speechless saya. Warnanya juga mantap banget sih warnanya guys ya. Tuh. Berubah ya, tuh berubah bagian sininya ya. Hijau tuh. Di bagian sini hijau, terus ke sini lagi ungu, ini lagi hijau ya. Oke guys ya. Yes guys, itu dia makro ya. Sekarang kesimpulannya gimana guys? Kalau kesimpulannya sih ya kalau kita suka BMW dan suka dengan cat yang bisa berubah warna kayak gini ya, terutama gue paling suka yang cat yang bisa berubah bunglon kayak gini dan warnanya tuh jadi dua warna gitu paling tidak ya, dan itu keren banget guys tuh lihat.
gue suka banget dan alhamdulillah gue serok bisa ya pas nemu di lelangan, karena memang tidak semua, jarang banget gue nemuin ini di lelangan guys ya, entah kenapa ya, entah gue yang nggak tahu gitu ya, mungkin teman-teman bisa komen aja. Kalau di Tokopedia harganya udah mahal banget, jadi gue nggak kuat gitu ya. Pas di lelang kemarin cuma 153 atau 157 gue lupa gitu, gue dapet di situ lah, istilahnya 150 ribuan lah ya, masih menurut gue masih di bawah dari yang harga di Tokped ya, atau kalau nanti ada yang lebih murah lagi guys. Jadi kalau menurut gue serok aja secara Mini GT ya. Mini GT itu udah pasti keren banget ya, udah pasti detailnya ciamik gitu ya. Dan ini kalau dijalanin juga masih bisa tuh ya, walaupun nggak terlalu lancar gitu, tapi lumayan oke lah ya. Ini agak bunyi-bunyi juga nih ya. Kayak yang Civic kemarin ya, mungkin teman-teman bisa cek juga di video linknya, itu pernah gue buka ya, karena dia berkarat isi dalamnya, karena dia si rodanya tuh nggak bisa muter gitu ya. Tapi ini masih alhamdulillah bisa muter, jadi masih aman sih harusnya ya. Gitu guys, saran gue sih kalau suka dengan BMW dan suka dengan warnanya dan suka dengan detailnya, simple tapi menurut gue ciamik banget, serok aja guys ya. Cuman untuk harga ya serah dari teman-teman masing-masing sih, karena kan budgetnya beda-beda. Gitu aja guys review kita kali ini, semoga bisa bantu teman-teman semua, bisa jadi referensi, karena nggak cuma Hot Wheels aja yang di sini kita review, tapi semua ragam diecast sebisa mungkin gue akan bisa review. Kita akan lihat sisi persisinya, jadi bagi teman-teman yang belum punya ataupun yang udah punya tapi nggak berani ngelus, bisa tonton aja di Garasi 77 channel guys, gitu aja. Dan gue akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semua, buat viewer-viewer dan terutama para subscriber Garasi 77. Dan bagi yang belum pencet subscribe dan linknya, tolong guys dipencet dulu subscribe-nya, pencet dulu loncengnya guys ya. Dan kalau suka sama video ini bisa di like, di share juga ke teman-teman semua, dan komen-komen juga dipersilakan. Oke guys, see you on the next video, stay safe and peace out.